Indahnya ketulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mulia, Alkisah ada seorang pemuda yang sejak muda hanya menjual manggis yang tumbuh dari sebatang pohon di depan rumahnya. Sampai akhirnya dia berkeluarga dan memiliki anak. Setiap hari buah manggis itu panen dan tak ada hentinya, hingga dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak-anaknya, hingga mengantarkannya naik haji. Tetapi tidak cukup sampai di situ, dia juga bisa menolong tetangganya yang kesulitan. Tatkala meninggal dunia, justru dia dimasukkan ke neraka. Kemudian dia komplain kepada malaikat, "Hai malaikat, bukankah seumur hidupku aku gunakan untuk bekerja keras, membantu orang tuaku, berjualan hingga aku dapat mandiri, berjualan sendiri. Akhirnya pelangganku banyak dan aku dapat berkeluarga. Bahkan aku bisa naik haji dan membantu orang-orang yang kesulitan, hingga aku dikenal banyak orang. Dan semua menjadi saksi hidupku. Atas dosa apa aku dimasukkan ke neraka?" Malaikat membolak-balikkan kembali catatan hidupnya. Barangkali ada catatan kesimpulan yang salah dibaca. "Sudah benar, dalam catatan ini memang engkau banyak ibadah dan menolong orang," kata malaikat. "Hanya kesalahanmu adalah saat kamu diputuskan masuk neraka, kamu tidak ikhlas. Kamu tidak tulus menerima keputusan itu. Kamu berdalih bahwa kamu seumur hidup telah melakukan ibadah dan segala kebaikan." Si pemuda menyanggah, "Ya, kemudian apa yang salah? Aku telah mengerjakan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Aku hanya meminta janjinya. Ketahuilah, jika karena amal ibadahmu, hai pemuda, seumur hidupmu engkau beribadah, itu belum cukup mengganti pohon manggis yang telah Allah berikan kepadamu untuk kamu dapat hidup, menghidupi istri dan anakmu. Darinya engkau dapat naik haji dan menolong orang lain. Apalagi yang bisa engkau banggakan? Belum lagi jika Allah meminta ganti atas nikmat sehelai rambut yang Dia telah berikan kepadamu, itu juga belum cukup untuk mengganti nikmatnya kepadamu. Sungguh manusia sangat sedikit bersyukurnya, dan Tuhan sangat luas kasih sayangnya. Bahkan masuk dan tidaknya ke surga, semua itu adalah karunia Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbil humma fa innaha yudhibul khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khobathal hadid." Janganlah engkau mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia, sebagaimana kir, alat yang dipakai pandai besi, bisa menghilangkan karat besi. Hadis riwayat Muslim. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang mulia, dalam Kamus Bahasa Indonesia, tulus berarti sungguh-sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Tulus merupakan kata yang mudah untuk dituliskan dan dikatakan, tetapi sungguh itu sesuatu yang tidak semua orang dapat melakukan dengan sepenuhnya yang dimaksud oleh kata tersebut. Jika melihat Alkisah di atas, betapa sang pemuda tersebut mungkin saja awalnya tulus ikhlas. Dia membantu orang tua sehari-hari mencari nafkah. Namun, bersamaan dengan semakin majunya usaha dan mudahnya dia memperoleh rizki, dia mulai berbesar hati dan terselip rasa sombong dalam dirinya. Ria muncul.
apa yang dilakukannya sudah mulai jauh dari perilaku tulus untuk Tuhan, sehingga menahan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Begitu juga ketika seseorang yang sedang mengalami sakit demam. Jika saja dalam dirinya ada keikhlasan dan ketulusan menerima takdir sakit, Allah Ta'ala akan menurunkan kasih sayang kepadanya, sehingga segala dosa dan kekhilafannya akan memperoleh pengampunan. Hal itu dapat berupa semakin baiknya dia dalam beramal ibadah, karena saat sakit mengingatkannya akan kekurangan diri dan kesalahan, dan setelah sembuh Allah Ta'ala mengaruniakan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan akan kasih sayang Allah Ta'ala lambat laun dia dibebaskan dari penderitaan sakitnya. Maka sakit itu akan menjadi sarana turunnya kasih sayang Allah Ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang mulia, rahmat kasih sayang Allah Ta'ala jauh di luar jangkauan pikiran kita. Dunia dan seisinya ini tidak akan mampu menampung kasih sayangnya. Hari ini, di mana dunia sedang dilanda kepanikan dan akan pandemik COVID-19, hari ini juga umat muslim sedang bergembira menjalankan ibadah puasa. Bukankah Allah Ta'ala sendiri yang telah berjanji, barang siapa berpuasa demi aku dan pada hari ini meninggalkan sementara perbuatan yang diperbolehkan demi aku, maka aku sendirilah yang akan menjadi ganjaran bagi orang yang berpuasa seperti itu. Ketika Allah Ta'ala sendiri telah menjadi ganjarannya, berarti sarana apapun telah didapatkan. Dan jika itu telah diraih, yakni Allah Ta'ala menerima ampunan dan taubatnya, berarti dia telah selamat dari api, yakni api dunia dan di akhirat nanti. Namun syaratnya dia harus berpuasa secara tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan juga beramal saleh sehingga amalan ini menjadi bagian kehidupannya yang abadi dan menjadi sarana untuk masuk ke dalam rahmat Allah untuk selama-lamanya. Tentu saja Tuhan adalah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, dan jika seorang sekalipun dia telah melakukan sebuah dosa besar, memohon pengampunan dengan hati yang tulus dan doa yang khusyuk, seraya memperbaiki amalannya, maka Tuhan memperlihatkan kemurahannya. Dalam hal ini, sebagaimana Tuhan memaafkan kelemahan-kelemahan kita dan tidak langsung menghukum kita dan tidak juga menghinakan kita. Oleh karena itu, kita pun hendaknya tidak cepat membicarakan orang lain dalam hal yang dapat membuat mereka menjadi malu. Sangat baik kiranya kita renungi firman Allah Ta'ala dalam setiap kita hendak melaksanakan ibadah atau tiap kali kita menolong saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-An'am surat ke-6 ayat 163. Tetap menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, dan jangan lupa tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.